Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Juwana. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UTS Sosiologi Budaya. Yang pertama, jelaskan sosiologi budaya dan sosiologi budaya. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte, kemudian diperluas menjadi suatu disiplin ilmiah oleh Emile Durkheim. Kemudian budaya. Budaya, menurut Edward B. Taylor, adalah seluruh kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat, dan setiap kemampuan lain dan kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kemudian sosiologi budaya. Sosiologi budaya adalah subdisiplin sosiologi yang fokus mempelajari aspek kultural atau budaya masyarakat sebagai objek kajiannya. Yang kedua yaitu pendidikan dalam perspektif budaya merupakan transmisi, transaksi, transformasi, dan sosialisasi budaya. Transmisi yaitu suatu pengiriman atau penerusan pesan dari seseorang kepada orang lain. Contohnya, warisan dari nenek moyang. Yang kedua, transaksi, yaitu pertemuan kedua belah pihak untuk saling memberi dan menerima. Contohnya dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, transformasi. Transformasi yaitu mengubah rupa atau bentuk, sifat, fungsi, mengalihkan dari atau mengubah struktur dari struktur dasar menjadi struktur lahir dengan menerapkan kaidah-kaidah transformasi. Contohnya, pendidikan sebagai transformasi budaya diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Kemudian sosialisasi budaya merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang dalam proses interaksi yang diatur dengan nilai dan norma. Contohnya, di suatu sekolah mensosialisasikan kegiatannya atau program pendidikannya pada orang tua atau siswanya itu sendiri, seperti itu. Yang ketiga, struktural fungsional. Teori struktural fungsional adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Dalam paradigma struktural fungsional, semua unsur pembentuk masyarakat terjalin satu sama lain yang dikenal dengan sistem. Kemudian pendekatan kritis secara sadar berupaya menggabungkan teori dan tindakan. Teori-teori tersebut jelas normatif dan bertindak untuk mencapai perubahan dalam berbagai kondisi yang mempengaruhi kehidupan kita. Yang keempat, jelaskan nilai, norma, dan kearifan lokal beserta contoh-contohnya. Nilai adalah sesuatu yang berguna dan baik dan yang dicita-citakan dan dianggap penting oleh masyarakat. Sesuatu dikatakan nilai apabila memiliki kegunaan, kebenaran, kebaikan, keindahan, dan religiusitas. Contohnya nilai moral, nilai estetika, nilai agama, dan nilai religius. Kemudian norma merupakan ketentuan norma merupakan ketentuan yang berisi perintah-perintah atau larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat demi terwujudnya nilai-nilai. Contohnya norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan yang lainnya. Kemudian efek media bagi masyarakat positifnya yaitu kebebasan dan kompetensi individual akan ditingkatkan. Kemudian kemajuan yang berikutnya akan memperkokoh ekonomi. Kemudian tawaran di media akan menyajikan suatu rentang minat dan selera yang luas. Kemudian ikatan komunitas akan bertambah luas dan kokoh
Kemudian negatifnya, munculnya model baru berita, kemudian tidak adanya gatekeepers yang menyaring informasi, kemudian terlalu penuhnya informasi. Nomor 6, Quran surat Al-Hujurat ayat 13, talaran dan maksud dari ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Maksud dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut yaitu memberitahukan kepada manusia bahwa manusia berasal dari satu keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, sehingga pada hakikatnya mereka setara. Kemudian ayat tersebut juga menjelaskan keragaman adalah sunatullah karena Allah menjadikan manusia berkembang demikian banyak sehingga menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Keragaman itu bukanlah untuk saling memusuhi, tetapi untuk saling mengenal, saling bekerja sama, dan saling memberikan manfaat. Kemudian seluruh manusia sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Manusia yang paling mulia di sisi Allah yaitu yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui segala hal yang dilakukan oleh manusia, termasuk bagaimana tingkat ketakwaan mereka, dan bagaimana sikap mereka terhadap manusia lainnya, khususnya terkait keragaman. Kemudian ayat ini mengajarkan kesetaraan, toleransi, kerjasama, serta menghapus diskriminasi.